Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur World Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 45. Saya mengagumi Hanaki Kuriko. Kita kembali ke SMA Awaratani. Di sana, Shinobu Akiya, tangan kanan Baron, mencurigai gelagat Shinigami yang aneh. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Shinobu yakin ia tahu nama pengantar pizza ini. Kala itu Shinigami secara diam-diam menguping pembicaraan Baron dengan Atsushi. Kota yang tak terlalu besar ini terlihat aman dan damai, namun menjadi sarangnya para berandalan, serta ada pula orang yang berdiri mengatur dalam kegelapan. Sosok di balik layar adalah pria ini, pria licik bernama Aharaya Atsushi. Dengan semangat dan ambisi yang begitu besar, ia siap untuk memulai serangkaian rencana yang telah ia persiapkan, terutama Terumaki dan para pengikutnya. Menurut informasi Shinobu, target mereka sebenarnya adalah Hanaki Kuriko. Tiba-tiba, Atsushi melayangkan pukulannya pada Shinobu. Beruntung dia cepat bereaksi atas serangan itu. Dan yep, memang Hanaki Kuriko mulai dikenal di prefektur lain. Kepopulerannya bahkan kini bisa mengalahkan Terumaki. Untuk memulai semuanya, Atsushi meminta para pasukannya untuk segera bergerak mencari Hanaki Kuriko. Ketika mereka selesai, mereka bisa menghubunginya lagi. Di sini terlihat Atsushi masih memandang sebelah mata bocah bernama Kuriko. Terlebih dia masih anak SMP yang jika dibandingkan dengan mereka bukanlah suatu masalah besar. Satu perintah bisa diterima pasukan Awaratani. Kala itu, Shinobu Akiya masih belum yakin Atsushi adalah orang yang kuat. Tak hanya para kroco, tapi Yamamoto Baron juga penasaran di mana keberadaan Hanaki Kuriko. Setelah briefing pasukan Awaratani selesai, Hamti yang bersama Shinigami bergegas mengatur rencana. Ia memberitahu Shinigami jalan keluar yang aman, yaitu melalui salah satu temannya yang juga bawahan Yamamoto Baron. 3 junior SMP Kajima juga memilih pergi sendiri. Mereka ketakutan melihat siapa Atsushi yang sebenarnya. Tampaknya dia punya tujuan lain. Dia hendak mengunjungi sebuah toko permen. Dia pikir itu cukup bagus untuk sekedar menenangkan pikirannya dan memulai semuanya lagi dari tingkatan paling bawah dalam memenuhi egonya. Atsushi sendiri punya obsesi yang besar. Ia bisa nekat melakukan apa saja karena menurutnya orang-orang yang menolak rencananya tak lebih dari sekedar sampah masyarakat. Kala itu ia melihat sebuah toko terlepas dari usianya yang sudah 20 tahun. Ia yakin takkan ada yang mempertanyakannya masuk ke toko permen. Namun ia malah dikejutkan dengan pengunjung toko tersebut karena ada banyak orang di sana yang mana ada Terumaki dan Hanaki Kuriko serta beberapa siswa senior SMA Awaratani. Ya, meski mereka para berandalan terkenal di kota, mereka punya sisi kanak-kanak yang masih harus dipuaskan. Berbeda dengan sisi ambisnya yang menonjol saat ia menjumpai Terumaki, Atsushi langsung berkeringat dingin. Terumaki pun masih mengingat sosok Atsushi, pria berkacamata di satu sisi matanya, dengan kawat yang menghiasi giginya. Terumaki begitu senang melihatnya lagi setelah sekian lama. Reaksinya mencerminkan dirinya yang terkejut, terutama setelah apa yang terjadi beberapa waktu silam. Pun dengan Kuriko yang penasaran dengan pria bernama Atsushi ini. Diceritakan oleh Maki, saat musim panas 3 tahun yang lalu, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kala itu Terumaki masih duduk di bangku kelas 3 SMP Kajimachi. Dia marah karena keputusannya tak didukung oleh teman-temannya. Ada masalah yang disebabkan anak-anak SMA Awaratani. Lalu Terumaki melakukan usaha membuat geng baru. Bukan dengan tujuan membuatnya terkenal, tetapi itu sesuatu yang bagus untuk pondasi kekuatan mereka di masa depan. Tetapi pria dengan kacamata di sebelah matanya lewat adalah Atsushi yang masih sophomore di SMP Ohori. Atsushi yang sedang kesal tanpa sengaja berujar dan terdengar oleh mereka. Mereka sadar anak itu adalah anak orang kaya dan paling berpengaruh di kota. Namun berbeda dengan teman-temannya, Terumaki tiba-tiba berdiri dan telah memutuskan. Dan itulah menjadi inspirasi awal nama Hakata Yokoshima. Itu berkat kemunculan Atsushi yang dianggap pengganggu. Terumaki bersyukur dia mendengar umpatan Atsushi kala itu. Yokoshima juga kata yang ia pelajari dari pria berkacamata ini.
Sudah sejak lama sejak kepindahannya ke Tokyo, Atsushi mengingat kenangannya dengan Maki. Di sini Atsushi juga penasaran dengan pria kribo yang duduk di hadapannya tanpa canggung. Ia membahas soal rambut kribo milik Kuriko yang akhir-akhir ini populer. Menurutnya, saking populernya gaya rambut Kuriko, banyak anak-anak yang menirunya, terutama di jalanan, seperti yang ia lihat saat bertemu dengan 3 junior SMP Kajimachi. Meski Kuriko sendiri sedikit tersinggung karena penampilannya dibicarakan, namun ia menahannya dengan berkata ia juga mengagumi Hanaki Kuriko. Namun Kuriko tetaplah Kuriko, dia punya pendiriannya sendiri, dia berani berkata tegas, sekalipun lawan bicaranya adalah seniornya sendiri. Disinilah Atsushi membuat kekeliruan yang seharusnya tak ia lakukan. Dengan angguknya dia meletakkan salah satu kakinya tepat di meja depan mata Kuriko. Hanaki Kuriko sempat mengingatkan tindakan itu tidaklah sopan, apalagi itu di toko orang. Tetapi si anak kaya malah membentak nenek pemilik toko. Tak cukup hanya diberi peringatan, Hanaki Kuriko memberi Atsushi sebuah tendangan yang membuatnya terlempar hingga memecahkan kaca. Dengan mulutnya yang kini dipenuhi luka, sepertinya akan membuat Atsushi jera. Dia sepertinya telah salah berurusan dengan mereka, Terumaki dan Hanaki Kuriko. 2 orang kuat yang memiliki pengaruh besar di kota. Bahkan jika Kuriko tak menghajarnya, maka Terumaki lah yang akan melakukannya. Chapter 46, dekat dengan mimpiku hari itu. Toko permen si nenek punya kenangan tersendiri untuk 2 pria ini, Terumaki dan Hanaki Kuriko. Maki adalah senior yang mengajaknya ke sana. Lalu mereka menghabiskan waktu layaknya seorang kakak dengan adiknya. Tempat ini juga menjadi tempat nongkrong Maki dengan teman-temannya dari Hakata Yokoshima. Waktu itu tepat setelah Atsushi mendapatkan balasan, dia seperti orang yang ketakutan setengah mati, terutama melihat pria yang telah menendangnya. Hanaki Kuriko sendiri masih belum melakukannya terlalu jauh. Ia menyalakan sebatang rokok dan dia ingin agar Atsushi bersiap. Hanaki Kuriko tak butuh banyak alasan. Baginya, ucapan Atsushi yang mengatai si nenek sebagai wanita tua sialan membuatnya ingin menghancurkan mulutnya. Bahkan ucapan itu tak layak untuk dilontarkan, bahkan untuk seorang bocah. Ketakutan jelas menyelimuti Atsushi. Dari segi kekuatan dan aura, rasa-rasanya pria kribo ini sama berbahaya dengan berandalan yang ia temui sebelumnya di Tokyo. Hanaki Kuriko memang tak suka dengan orang yang melukai wanita, baik dari perkataan maupun tindakan. Ia takkan bisa maafkan. Dengan tenang, Maki menepuk bahu Hanaki Kuriko. Sambil tersenyum ke arahnya, dia meminta Hanaki Kuriko supaya tenang, dan dia sendirilah yang akan mengurus sisanya. Tanpa mengatakan apapun, Hanaki Kuriko mau mendengarkan permintaan Maki. Kuriko memang mengagumi sosoknya sebagai orang baik, meski dia juga berandalan. Terumaki tak lanjut mengajarnya, ia malah mengajak Atsushi untuk pergi minum. Pria ini sangat menghargai pertemuan mereka setelah sekian lama. Ya, walaupun Atsushi masih tak bisa mempercayai Maki sepenuhnya, ia sudah takut jika Maki mengajarnya hingga mati di suatu tempat. Alih-alih membawa ke tempat menakutkan seperti dugaannya, Terumaki justru mengajak Atsushi untuk menyaksikan lembah Ahara dari tempat terbaik menurutnya. Atsushi pun terkejut saat Maki mengajaknya ke jembatan Ahara Dani. Dilihat dari cara bicaranya, sepertinya ia kesusahan bernafas akibat darah yang terus mengalir. Untuk alasan itulah Maki membawa 2 kaleng bir untuk mereka nikmati di jembatan tersebut. Sekaleng bir dingin adalah salah satu kesukaan Terumaki. Pada dasarnya pahlawan Abaraya ini menyukai kota kelahirannya itu, dengan segala hiruk-pikuk di dalam serta alam yang terbentang. Di pusat kota dihuni orang-orang lanjut usia dan menjadi sarang para yakuza, sedangkan di sekolah hanya diisi oleh anak-anak nakal juga bodoh. Jauh dari lubuk hatinya, ia hanya ingin tahu kabar Atsushi dan alasannya kembali ke kota yang bebas itu. Dengan senyuman yang ia tunjukkan, Maki sangat menantikan kepulangannya. Baginya orang seperti Atsushi adalah orang yang berharga. Lalu Maki bercerita, mimpinya sejak kecil adalah melawan anak-anak nakal yang mengusik toko permen milik si nenek, terutama anak yang terbiasa berkunjung ke sana hanya sekedar mencuri permen. Atsushi yang melihat aura positif Terumaki menjadi terdiam untuk sesaat. Sejujurnya ia sangat senang ketika Maki mengajaknya seperti seorang sahabat.
dia malah jadi semangat mendengar perspektif Maki tentang kota Hakata. Menurutnya itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Dia merasa dirinya hanya orang lemah, licik, yang hidup di tengah orang-orang bodoh. Namun justru karena itulah, Atsushi merasa kota itu bukan sebuah sangkar, karena mereka bisa terbang bebas layaknya seekor burung. Terumaki pun terkejut mendengar Atsushi berkata demikian. Ia juga mengingatkan Atsushi agar lebih berhati-hati terutama dengan ucapannya. Kemudian dia mengulurkan tangannya mengajaknya tos. Atsushi menyambutnya dengan baik. Sambutan ramah pahlawan Abaraya ini. Kini hanya menyisakan Atsushi seorang diri di atas jembatan. Perkataan Maki sepertinya ada benarnya. Entah apa yang ia pikirkan setelah mendengar kalimat seekor burung yang bisa terbang dengan bebas. Meski sebenarnya ia berpikir para berandalan itu hanya seekor gagak yang hidup di lingkungan kotor. Mereka bertahan hidup dengan cara mematuk sampah. Pria ini seperti orang yang kehilangan jati dirinya, persetan dengan mimpi dan perdamaian di kota. Yang jelas mimpi orang ini lebih dari sekedar hidup bebas, tapi Atsushi ingin berdiri di puncak kota. Setelah membuang sekaleng bir pemberian Maki, Atsushi akan mencoba menghancurkan impian itu hingga berkeping-keping. Entah apa yang direncanakan olehnya, bukan Terumaki, Yamamoto Baron, atau bocah misterius bernama Hanaki Kuriko yang akan mewujudkan mimpi, melainkan dirinya. Sebuah ketidaksengajaan, pertemuan Atsushi dengan orang yang dia benci, Terumaki, sangatlah aneh. Kala itu, di Hakata turun hujan. Hujan yang mengguyur mungkin akan turun lebih lama di sini. Sementara beberapa orang mengukuhkan nama untuk diri mereka sendiri. Mereka yang mampu akan mendapat kehormatan sebagai seorang pria. Di satu sisi, orang yang tak mampu bertahan akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa. Distrik Fukuoka menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berbahaya ini. Pria yang memiliki ambisinya masing-masing. Dan dengan begitu, perang pun dimulai. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.